Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir kembali di kajian Ahad malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah pada malam hari ini untuk sedikit menyampaikan tausiah, taujihat yang mudah-mudahan nanti menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan tema yang akan kita angkat, akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah menyikapi beberapa waktu yang lalu atau belum ya, masih akan datang, akan diadakan seminar internasional dengan judul atau dengan tema Dukun dan Perdamaian Dunia. Itu kayaknya baru pertama kali di Indonesia di era pemerintahan Jokowi diadakan seminar internasional Dukun dan Perdamaian Dunia. Artinya kemungkinan, bukan hanya kemungkinan, bahkan mungkin sudah terjadi bahwa hari ini dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian dunia, hari ini Barat dan Timur bersatu untuk menggunakan dukun mungkin dalam rangka sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, makanya ada kemungkinan Bapak sekalian ke depannya dukun ini akan kembali menjadi sesuatu yang mungkin nanti akan digemari oleh manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sebagai umat Islam kita perlu menyikapi ini, karena
dari apa yang saya kaji selama ini dari kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sepakat bahwa perdukunan adalah sebuah perkara yang haram, perkara yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dukun beranak. Kecuali dukun yang bahasanya dukun nanti ya. Dukun bayi ya. Adapun dukun-dukun yang ini yang akan kita bicarakan ini, jelas ini adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam dikenal dengan dua istilah. Yang pertama ada namanya istilah dukun. Kalau dalam bahasa, dalam hadisnya Rasulullah menggunakan istilah kahin. Ya. Kahin ini adalah dukun. Yang kedua ada istilah namanya sahir atau ahli sihir. Ya. Jadi ada dukun dan ada namanya ahli sihir. Lah apa bedanya antara dukun dengan ahli sihir ini? Sebagian ulama mengatakan dukun dan ahli sihir ini sebenarnya sama. Ya. Sama-sama menggunakan setan. Ya. Sama-sama meminta tolong, meminta bantuan kepada jin, kepada syaitan. Ini dia. Ulama yang membedakannya. Apa bedanya? Kalau dukun itu, ya, jadi dukun itu fokus terhadap pendakwaan. Jadi seorang dukun itu adalah seseorang yang mendakwakan dirinya atau mengaku-ngaku kalau dia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ya. Ini namanya dukun. Ya. Jadi kalau ada orang ya, ngaku mengklaim, ya, dia mengklaim dirinya tahu perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang itu adalah sesuatu yang belum terjadi, ya, atau nanti sesuatu yang akan bakalan terjadi. Padahal itu jelas adalah perkara yang gaib, kecuali kalau itu ada dalilnya, beda kan itu kan ya. Misalnya Rasulullah mengabarkan kepada kita pasti nanti akan ada namanya Dajjal, itu kan jelas perkara gaib. Nah, ini berarti kalau ada orang yang ngomong pasti nanti suatu saat akan keluar Dajjal. Oh, ini dukun ini. Enggak. Ya. Artinya dukun itu adalah orang yang mengklaim, mengaku-ngaku dirinya ngerti. Ya, dia tahu perkara-perkara gaib yang akan terjadi pada dirinya atau pada diri orang lain atau pada sesuatu. Ya. Misalnya ada orang mengatakan kepada Mbah Wandi misalnya, Mbah, ya, jenengan nanti tahun 2030 kayak nikah lagi. Misal. Ya. Lah kok jenengan, lah kok sampean ngerti, wah. Kula pun lihat teng air apa? Sudah saya lihat di air jampi-jampi saya, sudah saya titeni ning kono kuwi. Ternyata saya melihat Mbah Wandi 2030 nek pelamin. Nek pelamin. Dan ini jelas dia dukun. Kenapa? Karena ini sesuatu perkara yang gaib. Dan ini banyak yang terjadi hari ini. Orang tahu jodohnya. Ya kan? Oh, kamu jodohnya si fulan. Kamu tahu, nanti dia tahu itu masa depannya orang ini seperti apa. Lah salah satunya nanti dukun ini biasanya menggunakan salah satu ya. Jadi salah satu sarana yang digunakan oleh dukun untuk meramal dan mengetahui nasib seseorang yang padahal perkara itu sesuatu yang gaib, itu biasanya salah satunya adalah menggunakan letak bintang. Maka kemudian muncullah ya, ilmu yang bernama ilmu nujum ya, atau ilmu perbintangan atau yang sering kemudian disebut dengan istilah
zodiak. Dan itu biasanya ditaruh di koran-koran, biasa di koran Jawa Pos. Itu biasanya ada setiap hari Ahad, itu biasanya ada. Lihat zodiak kamu kan itu. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini adalah zodiaknya, bintangnya apa? Gemini. Oh ini tanggal sekian sampai tanggal sekian, nama bintangnya Scorpion. Scorpio. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini adalah bintangnya Aries. Lah, di situ sudah ada penjelasan para dukun, ya. Sudah ada syarahnya di sana. Ya kan? Ya. Yang lahir tanggal 11 April sampai 11 Mei misalnya, antara itu maka bintang dia misalnya bintang Kejora. Oh, bintang Kejora ya. Maka orang yang lahir antara tanggal ini sampai tanggal segini, zodiaknya ini, maka menurut si dukun, syarahnya para dukun ini, Pak, bukan syarahnya para ahli tafsir ya. Syarahnya para ahli dukun, ya, dari sisi jodohnya nanti orangnya cantik, rambutnya panjang, tinggi, wahyu. Dari sisi kantong, dia adalah orang yang tidak beruntung. Dompetnya selalu sepi, selalu kosong. Nah, ini Pak, makanya akhirnya banyak kemudian orang akhirnya apa? Kemudian menyandarkan diri mereka, naudzubillah min dzalik ya. Menyandarkan diri mereka dengan sarah dukun terhadap zodiak ini. Makanya haram bagi kita menggunakan apa? Zodiak tersebut. Ini terutama yang anak-anak muda ini, sering saya lihat itu ya. Saya pernah lihat di kampus itu ketika saya dulu ngajar, saya lihat para mahasiswa itu kalau nulis nama itu, nama fulan, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, zodiaknya ditulis itu, Pak. Zodiak Scorpio, zodiak Aries, zodiak Gemini, zodiak apa, ditulis. Dan kalau kemudian ternyata penjelasan zodiaknya ini zodiak yang baik menurut dia, wah dia akan bahagia. Kenapa? Jodoh mulus, rezeki lancar, ya kan? Apalagi itu, ya, pekerjaan enak misalnya, macam-macam. Nah, maka dia akan bangga, bahagia. Oh, zodiak yang lah. Ketika ada orang yang zodiaknya semuanya menyedihkan, sudah ambiar katanya. Lah ini Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ini pekerjaannya siapa? Ini pekerjaannya para dukun-dukun itu, kerja mereka. Dan ini banyak terjadi dan banyak menimpa anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Padahal urusan gaib, urusan jodoh, rezeki, mati itu urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu di antara kita siapapun dia. Hatta dukun itu, kecuali dukun itu hanya sekedar apa? Menebak-nebak, atau yang kedua, dia mendapatkan bisikan-bisikan dari setan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, biasa setan itu akan lari ke langit sana, ya, mencari-cari, memperdengar-dengarkan apa? Ya, mencuri-curi berita dari langit. Sehingga ketika nanti setan dapat berita dari langit, kemudian dia kembali ke dunia, kemudian berita yang sepotong itu akan dibisikkan oleh setan kepada anak buahnya dari kalangan manusia ini, dan kemudian dia bumbui dengan sekian ribu kedustaan. Nah, itulah setan. Tapi dukunnya ngamini. Dan manusianya malah percaya karo dukun. Padahal yang disampaikan oleh setan itu adalah apa? Kebohongan-kebohongan
kedustaan-kedustaan. Lah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi dan rasul, maka setan tidak lagi diperbolehkan oleh Allah untuk naik ke langit sana mencuri berita. Setiap kali mereka naik, mereka akan dihujani dengan apa? Bintang-bintang agar akan diserang oleh Allah, dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang tersebut, sehingga akhirnya setan tidak lagi bisa mencuri berita-berita dari langit. Terus kenapa dukunnya masih ada? Itu setannya belum mati, Pak, yang dulunya itu. Setan yang mencuri berita sebelum Rasulullah diutus itu masih hidup. Mereka lah yang terus menyampaikan berita-berita dusta, berita-berita bohong kepada kaki tangan mereka, para wali-wali mereka dari kalangan manusia. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang namanya dukun. Jadi dukun itu adalah orang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib. Saya pernah diundang ke Makassar, Pak. Di bandara saya dijemput oleh seseorang. Saya tanya, "Mas, jenengan Anda asli Makassar?" "Enggak, Ustaz. Kulo aslinipun tiang Sragen." Lho. Sragen pun di Pelupuh. Walah, orang Pelupuh toh, saya bilang. "Bi Ustaz, sudah lama di Makassar?" "Oh, sudah lama Ustaz. Ya 15 tahunan lah." "Lah kerjanya apa?" "Dulu dukun." Saya tanya, "Lah berapa lama jenengan jadi dukun?" 10 tahun Pak Ustaz. Lama. 10 tahun Pak jadi dukun. Nah terus, sekarang tobat. "Alhamdulillah Ustaz, saya tobat, saya ngaji. Sekarang sudah saya tinggalkan semuanya Ustaz. Doakan Ustaz semoga istiqomah." Saya tanya, "Lah dulu memang awalnya dukun?" "Bukan." "Nah terus kok bisa jadi dukun gimana?" Nah ceritanya itu Pak. Jadi dukun itu aslinya mung coba-coba Pak. Mung cubi-cubi. Jadi mung coba-coba jadi dukun. Akhirnya apa? Karena tadi ya bayarannya gede, akhirnya ya dipelajari Pak. Ya. Jadi awalnya tuh ceritanya dia punya teman. Dia punya teman laki-laki, yang mana teman laki-lakinya ini berselisih dengan istrinya. Tapi istrinya ini nggak ngerti kalau suaminya ini temannya dia gitu loh. Nah suatu hari suaminya ini pergi kabur dari rumah Pak. Sampai beberapa bulan tuh nggak pulang-pulang. Yang akhirnya kemudian istrinya ini, yang dia lain tetangganya juga, tapi tetangga jauh mungkin gitu. Itu kemudian nyari orang yang bisa mengetahui di mana posisi dan keberadaan suaminya. Lah ikhwan kita ini Pak, karena dia ngerti nih suaminya neliin yang di, karena sering SMS-an. Dia bilang, "Oh saya bisa Bu, tak dukuni pi." "Oh jenengan iso dukun?" "Nah, tak coba." Akhirnya dia pulang ke rumah, bawa si istri temannya tadi ini, maka pura-pura lah dia jadi apa? Dukun. Padahal nggak dukun Pak, mung coba-coba dia ambil air, kemudian dia ambil kembang, bosong nggak sembarang kembang lah. Pas di rumahnya ada kemenyan, yo dipasang kemenyan supaya baunya agak mistis, buat orang merinding-rinding dikit. Setelah itu mulailah dia, bentar ya, tak lihat dulu di dalam air ini. Wah, kelihatan Bu. "Di mana Mas? Di mana? Coba lihat." "Kok jenengan nggak bisa lihat? Saya bisa." Dia sembunyinya di sana. Bener. Saya udah lihat bener tuh dia lagi tidur di sana itu. Di rumahnya ini, dia jalan ini, rumah nomor sekian, jenengan segera cari di sana. Akhirnya apa? Perempuannya langsung ke sana dan ternyata bener ketemu suami ini.
Padahal suami ini karo dukunnya udah SMS-an. Ku kalau bojoku takon ngomongin aku nang kene. Tapi suaminya Pak nggak cerita sama bojo nih. Kenapa? Bojo ini bayar ke dukunnya ini dan duitnya bagi 2. Jadi emang dukun koplak. Jadi si temen ini dia minta bayar berapa waktu itu saya nggak tahu. Yang jelas kemudian apa perjanjiannya nanti kalau istrinya bayar ke dia itu perjanjiannya bagi berapa? Bagi 2. Dan akhirnya kemudian dia ternyata kerjanya penak jadi dukun ya. Lah akhirnya Pak dia belajar menjadi dukun dan kemudian dia tekuni perdukunan itu selama 10 tahun. Dan dia mengatakan kepada saya, demi Allah Ustadz, dukun itu menggunakan apa? Setan, menggunakan jin. Meminta prasarana, sarana, dan perantara lewat. Jadi kalau misalnya dukun yang beneran tuh Pak, kalau nyari orang yang hilang itu antara jin yang ada pada diri dia dengan jin orang yang dia cari itu bisa melakukan apa? Kontak batin, kontak antara jin lah ya. Kita nggak tahu ya gimana cara kontaknya kan itu kan ya. Tapi bahasa dia tuh jin ini tahu koncomu neng kono. Kok ngerti jinnya ngomong kok gitu mungkin ya. Lah akhirnya si dukun ini dibisikkan oleh jinnya si Fulan di sana. Kalau ada yang kehilangan uang, yang nyuri itu si Fulan malingnya. Lo kok ngerti? Jin yang ada pada si maling itu ngomong karo jin sing neng dukun itu. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sehingga sebenarnya Pak, dukun itu demi Allah. Kalau dia tidak meminta pertolongan dan bantuan kepada jin, kepada setan-setan itu, dia tidak akan mungkin bakalan akan ngerti perkara yang gaib. Kecuali pasti itu adalah kebohongan dan kedustaan. Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, namanya adalah sihir. Ya. Apa yang dimaksud dengan sihir? Ini bedanya antara dukun dengan apa? Dengan sihir. Jadi kalau sihir itu di sini Pak ya. Ini kalau kita lihat ya. Kata Imam Al-Azhari ya. As-sihru amalun tuqarribu fihi ila syaiton ya. Bima'unatin minhu. Seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Azhari mengatakan yang namanya sihir itu adalah sebuah amalan yang akan mendekatkan seseorang kepada syaitan dan meminta pertolongan kepadanya. Wa qala aidan aslu sihri sarfus syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Faka'anna sahira lamma ra'al batila fi suratil haqqi wa khayyala syai'a la ghairi haqiqatihi qad sahara syai'a an wajhi ay sarafahu. Kalau sihir Imam Al-Azhari itu adalah orang yang mampu mengubah benda sesuatu yang berbeda dari aslinya. Jadi itu ahli sihir. Jadi ahli sihir itu pekerjaan ahli sihir itu apa? Dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu akan tampak kepada orang lain yang tampaknya itu berbeda dengan wujud aslinya. Misalnya sihir pada masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu sihirnya para Fir'aun. Yang dilemparkan oleh para sihir ahli sihirnya Fir'aun itu apa? Tali temali dan tongkat. Jadi yang dilemparkan itu tali, yang dilemparkan apa? Tongkat. Tetapi ahli sihir ini kemudian menyihir seluruh mata manusia yang waktu itu hadir menyaksikan itu, seakan-akan tali temali yang dilemparkan oleh ahli sihir, tongkat yang mereka lemparkan itu seakan-akan apa? Dia berjalan seperti seekor ular yang menakutkan. Ini pekerjaannya ahli
sihir. Jadi para ahli sihir itu kerjanya apa? Mengubah sesuatu dari wujudnya yang asli kepada wujud yang lain. Ini pekerjaannya ahli sihir. Misalnya apa, Pak? Disebutkan oleh Allah ini ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah dalilnya pekerjaan ahli sihir itu dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang awal mula sejarah munculnya sihir. Itu pada era siapa? Pada era Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terjadi pertama sekali di Irak. Ya. Babilonia. Jadi Irak ini kalau nggak salah saya namanya wilayah Babil kuno ya. Irak kuno itu kalau nggak salah namanya Babilonia. Di situ Allah menurunkan, di sini memang terjadi perbedaan pendapat ahli tafsir. Apakah Harut dan Marut itu malaikat atau adalah dari kalangan manusia? Karena kalau kita lihat di sini disebutkan kan, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir itu siapa? Para setan-setan yang telah mengajarkan kepada manusia sihir. Sehingga kemudian karena di sini mengajarkan kepada manusia, maka para ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut, dan tidaklah apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ada yang mengatakan ma-nya di sini man nafi, ada yang mengatakan ma-nya mausulah. Sehingga kalau ma-nya mausulah menerjemahkannya berarti apa? Dan apa-apa kan itu kan, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di wilayah Babilonia yang bernama Harut dan Marut. Sehingga ada yang mengatakan Harut dan Marut dua malaikat yang Allah uji sebagai ujian bagi manusia, dan ada juga yang mengatakan Harut dan Marut ini bukan dari kalangan malaikat, tetapi dua orang dari kalangan manusia. Wallahu a'lam bishawab, yang mana yang rajih. Tetapi yang jelas nenek moyangnya ahli sihir itu namanya Harut dan Marut. Sehingga orang kalau mau belajar sihir yang sesungguhnya, Pak, itu datang ke Irak sana, ke Babilonia sana, supaya ketemu para pakar bahnya sihir itu. Mungkin Harry Potter mungkin juga belajar di sana mungkin. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh dua orang ini? Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah salah seorang dari mereka ketika mengajarkan sihir itu kepada manusia, melainkan mereka mengatakan innama nahnu fitnatun falatakfur. Manusia, kalian jangan belajar sihir kepada kami. Kenapa? Kami ini adalah fitnah, kami ini adalah ujian dari Allah untuk kalian, maka janganlah kalian kufur kepada Allah. Artinya apa? Belajar sihir itu mengantarkan manusia kepada apa? Kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka orang-orang di Babilonia ini belajar sihir kepada Harut dan Marut ini. Sihir apa? Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir pertama yang dipelajari dari Harut dan Marut oleh manusia di Babilonia itu adalah sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan seorang istri. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, yang awalnya seorang suami itu cinta kepada istrinya,
Yang awalnya seorang istri itu cinta, sayang kepada suami, tresno kepada suaminya, disihir, berubah itu. Dari yang aslinya cinta menjadi benci. Dari yang awalnya suka menjadi benci. Bahkan ada yang awalnya benci banget. Disihir. Jadinya benar-benar cinta. Makanya ada istilah apa? Cinta ditolak. Ahli sihir, dukun bertindak. Jadi yang membuat itu siapa? Ini dukun ini, ahli sihir. Jadi ahli sihir ini, dia berhasil, dia bisa mengubah kondisi sesuatu. Ya, yang awalnya seperti ini menjadi sesuatu yang lain. Ini pekerjaannya ahli sihir. Pastinya, tentunya juga, itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya itu dia. Tapi digunakan oleh ahli sihir dengan minta bantuan syaitan untuk mengelabui manusia. Makanya Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka sihir yang memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya, seorang anak dengan kedua orang tuanya, bahkan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ini adalah pekerjaan sihir yang paling disukai oleh iblis. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah mengatakan apa? Iblis telah menempatkan singgasananya di atas air. Kita tidak tahu di air mana. Walaupun ada yang mengatakan itu di segitiga Nah itu bohong, itu nggak ada dalilnya, ya. Dan juga tidak di atas air mana itu ya? Air sungai, gunung Kemukus ya, nggak ada. Kemudian setiap harinya kata Rasulullah, iblis ini mengirimkan para bala tentaranya untuk menggoda manusia dari kalangan setan, dari kalangan jin. Setiap harinya jin ini laporan Pak sama komandannya. Siapa komandannya? Iblis. Lapor, dan apa yang telah kamu lakukan hari ini, kata iblis. Hari ini saya sudah berhasil menjerumuskan seseorang tidak sholat berjamaah di masjid. Dia nongkrong neng warung sampai selesai waktu sholat isya masih nongkrong neng kono. Akhirnya dia nggak sholat berjamaah. Kata iblis, pergi. Kamu belum melakukan sesuatu apapun. Panggil lagi, lapor lagi setan yang lapor, dan apa yang sudah kamu lakukan, kata iblis. Hari ini saya sudah berhasil menjerumuskan seseorang untuk datang ke kuburan Gunung Kemukus. Di sana dia minta-minta, di sana dia mencari-cari rezeki, di sana dia, kata iblis, belum. Pergi ente. Ente belum melakukan sesuatu apapun. Datang setan berikutnya. Lapor, dan apa yang sudah kamu lakukan, kata iblis. Hari ini saya sudah berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Saya sudah berhasil hari ini memisahkan seorang suami dari istrinya. Maka iblis mendekati setan ini, Pak. Kemudian iblis berkata kepadanya, nikmas syaiton anta. Sebaik-baik setan ente. Setan yang paling jos, setan yang paling nyetani, mungkin gitu ya. Setan yang paling nyetani. Jadi akhirnya apa? Setan ini, Pak, diberi tempat khusus dan kedudukan khusus
di sisi iblis. Wah, bayangkan itu. Makanya jangan kaget, Pak. Kalau hari ini ada setan manusia yang sukanya memecah belah umat Islam, para buzzer-buzzer itu, ditempatkan di posisi yang apa itu? Itu memang tepat and pantes. Ya betul. Ada di sini orangnya? Ada. Kalau ada ya naudzubillah min. Makanya jangan kaget, Pak. Ya. Makanya dilaporin, nggak akan bakalan. Malah yang awalnya jadi korban pelecehan, malah akhirnya apa? Ketemu dan peluk-pelukan. Terakhir kan itu kan? Ketika yang dari Papua siapa namanya itu? Yang badannya yang besar itu, gemuk hitam itu. Apa? Wah, itu dia kan dibully itu kan? Dilecehkan oleh si Abu Jandal, Bu Setan. Dengan kata apa? Apakah kamu sudah berevolusi? Bayangkan. Akhirnya dilaporkan. Sekali dilaporkan nggak ditangkap, 2 kali dibiarkan, 3 kali malah si pigainya datang ketemu. Sudah berubah. Oh, dia hatinya baik kok. Berubah, Pak. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi memang orang yang ini setan juga, setan dari kalangan manusia kan? Setan itu ada 2 kan? Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Jadi setan yang terbaik itu baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Itu setan yang berhasil mengobrak-abrik persatuan dan kesatuan umat Islam. Lihat aja, Pak. Oleh sebab itu kita kalau ketemu orang kayak gini, Pak, baca kepadanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia marah, berarti tenang, ya kan? Kan itu kan? Misalnya Mbah Wandi ketemu orang kayak gini langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Mbah, jenengan kok maca a'udzubillah, aku memang setan. Lah aku mau baca a'udzubillah kok kayak ngamuk. Jangan-jangan jenengan setan gitu kan ya. Lah maka Bapak sekalian ini pekerjaannya ahli sihir. Nanti akan kita bahas. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jelas antara sihir dan dukun ini dua-duanya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh syariat. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man ata kahinan au arrafan, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal. Arraf itu peramal. Ya. Ada yang mengatakan peramal ini salah satu jenis dari perdukunan ya. Jadi kepalanya itu dukun. Lah dukun ini jenisnya banyak. Salah satunya adalah meramal. Jadi salah satu jenis perdukunan adalah apa? Peramalan. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang datang kepada dukun atau datang kepada seorang peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian seorang muslim itu bertanya kepada dia, bertanya kepada si dukun ini, bertanya kepada si tukang ramal ini, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah, kata Rasulullah. Langsung konsekuensinya Pak, otomatis kata Rasulullah apa? Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Sampai para ulama mengatakan karena salat itu adalah ibadah badaniyah yang paling gede, dia adalah ibadah jasmaniyah yang paling besar, maka secara otomatis
Kalau sholatnya nggak diterima oleh Allah, maka otomatis amalan lain yang berada di bawah sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lantas kata para ulama, bisa dibayangkan kalau dalam waktu 40 hari itu dia mati. Mati, tahu Pak ya? Dalam waktu 40 hari itu Pak, ibadah dia tidak ada yang diterima oleh Allah. Dalam waktu yang seperti itu, kondisi kayak gitu, Allah cabut nyawanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan, makanya Pak, nggak usah kita datang ke dukun, nggak usah kita datang ke tukang ramal, apalagi kemudian bertanya kepada, sering kali Pak, kalau mau menikahkan anak, ya kan, datangi dulu orang apa? Orang pinter. Orang pintar atau minter ya. Yang sekarang disebut dengan paranormal ya. Para itu udah lebih, Pak. Jadi lebih dari normal. Gila berarti kan. Ya, kalau sudah lebih dari normal kan berarti gila itu. Datang. Mbah, ini saya mau menikahkan anak kulo semata wayang. Kira-kira Mbah, ya, hari, tanggal yang paling jos, yang paling tepat, hari yang paling wape untuk saya menikahkan anak saya itu tanggal berapa? Oh, sebentar, saya lihat dulu ya. Lihat wetonnya dulu kan. Hari tanggal lahirnya. Oh, itu dipelajari, Pak. Tanggal lahirnya sampai arah rumahnya saya pelajari itu, Pak. Saya baca di buku perdukunan, Pak. Ya, saya belajar juga, Pak, bukan untuk dukun ya. Itu sampai arah rumah, Pak. Arah rumah itu dipelajari oleh dukun-dukun itu. Arah rumahmu ngadep endi? Ngalor ngidul, lor ngulon. Terus calon mantumu rumahnya ngadep endi? Karena kalau nanti rumahnya ngadapnya podo, kisalah sijinya pasti mati. Padahal ngadap pun dua-duanya bukan hanya salah siji, dua-duanya pasti. Luar biasa, Bang. Akhirnya orang, begitu Bang. Akhirnya sampailah kemudian dikasih tahu, ditunjukkan, diberitahu, diceritakan begini, tanggal yang terbaik hari ini, tanggal sekian, dan sebagainya. Nanti kamu harus pakai ini, sebagainya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menyuruh kita kalau menikahkan anak kita harus pakai janur itu? Siapa yang kemudian menyuruh kita kalau nikah itu harus pakai pisang apa itu? Sampai tonggo saya itu diundur, Pak, pernikahannya, Pak. Pestanya itu diundur gara-gara nggak dapet pisang itu. Menggolek ini yang dia orang ketemu. Saya tanya, kalau nggak jadi, Pak, diundur, Pak Ustadz. Nah, apa? Urung ketemu jodoh, bukan. Pisang loh. Mau dia ganti pisang Ambon. Pisang Ambon. Nggak bisa loh, Pak Ustadz. Ini pisang khusus. Wabil khusus. Lah untuk apa? Ini supaya nanti anaknya oke loh. Kok Arab anak oke mau ganti jagung? Jadi semuanya yang ngomong siapa? Nah, siapa yang mengatakan kita kalau di bulan Suro jangan nikahkan anakmu? Karena kui bulan nih nyiroro lor. Yang ngomong itu siapa, Pak? Yang ngomong itu siapa? Dukun, Pak. Yang ngomong kalau di Gunung Kemukus itu dulu ada pangeran
Samudro jatuh cinta karombok. Dan kemudian sekarang orang rame-rame datang ke sana karena dulu si Pangeran Samudro sebelum dibunuh oleh pengawal raja, dia mengatakan siapa yang akan mau melanjutkan hubungan kami, nanti akan kami penuhi doa-doa dan permintaannya dengan syarat dia melakukannya 7 kali. Oh, 7 kali. Di bawah malam bulan purnama. Itu yang ngomong nabi atau dukun? Hah? Dukun. Walaupun dukunnya jenggotnya semini. Pernah lihat dukun, Pak ya? Saya pernah, Pak. Jadi saya pernah itu, Pak. Ngisi kajian di Praciman Poro, ya, Pak. Pinggir laut sana itu. Wonogiri, setelah kajian dia malam ini nggak usah pulang. Nah terus kemana? Tidur neng pantai. Saya bilang pantai apa? Ini Ustaz, pantai yang akan kita datangi ini salah satu pintu naik turunnya Nyi Roro Kidul. Jadi ada berapa pintu tuh, Pak? Saya baru tahu juga itu ya. Menurut keyakinan ahlu Nyi Roro Kidul loh ya. Kalau ahlu kita bukan, kita kan ahlul taqwa wal. Jadi kalau nggak salah di pantai selatan itu, Pak, itu ada 9 atau berapa itu pintu masuk dan naiknya Nyi Roro Kidul. Saya dibawa ke sana, Pak. Untuk apa? Ustadz mau tahu. Nanti Ustadz akan lihat pertengahan malam ke atas berapa banyak orang yang akan datang kemari. Ustadz tidur tadi. Akhirnya pasang api di situ, bakar jagung, bakar telo. Ternyata benar, Pak. Jam 1 malam itu berdatangan mobil, Pak. Pelatnya B. Pelatnya B. Turun itu dari mobil tuh pakai jubah, Pak. Jubah semua. Pakai sorban, jenggoten. Saya waktu itu sempat mikir, Kiai kok Arab, kok mau di pinggir pantai? Saya bilang, kata teman saya, itu bukan Kiai, Ustaz, itu dukun. Mosok, saya bilang, lihat aja nanti. Ternyata bener, Pak. Kemudian dia buka mobil, di belakang, jok belakang itu, dia keluarkan nampan. Gitu. Saya nggak tahu isinya, boh ingkung, boh. Ya, sajen lah pokoknya. Bawa ada, yang pasti katanya, selalu membawa kembang sedap malam. Karena apa? Kata keyakinan mereka, kembang sedap malam inilah kembang yang paling ditresnani Gusti, Nyi Roro setan. Makanya Pak sekalian, kita itu jangan langsung melihat orang itu, Pak, pakai jubah, jenggot semini, sorbanan, langsung dibilang kiai. Bisa jadi tuh dukun. Makanya apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Kata Imam Syafi'i, apabila engkau melihat seseorang, kata Imam Syafi'i, ya, dia katanya bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara sana, kau lihat dulu amalan dia. Kalau ternyata amalannya ini sangat jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan cepat-cepat Anda mengatakan itu waliullah, tapi ketahuilah kata Imam Syafi'i itu adalah wali setan. Makanya hari ini, Pak, kita harus hati-hati, Pak. Apalagi di Solo ini, ya. Kalau orang sudah disebut dengan kiai itu kayaknya kan, kita belum tahu, Pak. Ini kiai tenanan atau dukun kan itu kan ya? Oh, kebo aja bisa jadi kiai. Apalagi dukun. Nah, oleh sebab itu, Pak sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Lah, maka Pak sekalian, kalau kita ingin, ini bukan saya ngajak ini ya. Jadi Pak, salah satu buku sihir tertua di dunia. Ini buku sihir tertua nih ya. Belum
Dia belum connect ya. Saya kira sudah connect tadi ini. Nggak lihat saya. Nah, ini buku sihir nih, Pak. Ini buku sihir salah satu buku sihir tertua di dunia nih, Pak. Jadi kalau ada para ahli sihir hebat hari ini, di zaman sekarang ini, dipastikan dia sudah mempelajari buku ini. Pakai bahasa Arab nih, Pak. Ini sihir tenanan nih. Arab asli. Namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Ya. Karena saya baca, Pak, saya baca di blog-blognya para ahli suprana tural Indonesia itu, Pak. Saya baca di blog-blog mereka itu, mereka selalu mengatakan bukunya itu namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Sampai saya tuh penasaran, Pak. Buku ini koyo ngopo toh? Oh, ya kan? Tak goleki ning internet, ora ketemu-ketemu. Ketok disembunyi karo setan nih. Akhirnya saya baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu, Pak. Saya cari, saya cari, ketemu, Pak. Kayak gini bukunya. Nah, sehingga Pak sekalian, jadi ini buku yang mengajarkan tentang rumus huruf, rumus angka. Jadi huruf alif itu ada sisi mistisnya, Pak. Huruf ba itu ada mistisnya. Huruf ta itu ada mistisnya. Ini syarahnya, Pak. Termasuk angka itu. Angka 1, 2, 3 itu ada nilainya, Pak. Ya, makanya kan salah satu angka mistis di dunia perdukunan itu kan nomor 13 dan 14. Jadi kan kalau naik pesawat, coba cari. Atau jenengan pesan sama travelnya, saya minta bangku kursi nomor 13. Dikasih boten? Orang bakalan, Pak. Masih nih, mohon maaf, Pak, nggak ada. Jenengan bisa kalau buat pesawat dewe, ya kan? Bener, Pak. Sampai saya kemarin, Pak, istri saya itu kan dirawat di rumah sakit, ya. Karena waktu itu pas darurat dah. Rumah sakit yang lainnya penuh, Pak, penuh corona semuanya. Sedangkan istri saya itu kan kekurangan HB, ya. Akhirnya satu-satunya rumah sakit yang mau menerima itu Indriati ya, Solo Baru itu, Pak. Ya. Saya dibawa ke sana, kemudian diletakkan di lantai nomor 21, kalau Pak. Hanya saya cari itu, ternyata, Pak, saya lihat di liftnya itu, Pak, saya cari 13, 14 ya ora-ono, Pak. 12 langsung lompat 15. Kenapa, Pak? Karena itu memang dianggap angka sial. Dan ada lagi angka setan itu, Pak. Kata mereka itu angkanya 666. Ya, makanya dulu katanya kuburannya Soeharto itu, benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu katanya 666 meter di atas permukaan. Benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah, katanya seperti itu. Kalau dilihat di internet itu, Pak, kan selalu ya, alamat internet itu kan pasti menggunakan www. Itu yang saya baca, aslinya dulu itu adalah apa? Angka 6 itu. Jadi Romawi 5, 1, Romawi 5, 1, Romawi 5, 1 W, ya. Karena akhirnya kemudian menjadi apa? W, aslinya itu angka 666. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka, Pak, di buku inilah dipelajari rumusnya, Pak. Oh, ya. Yang nanti muncul kayak gini nih, Pak, gambarnya. Nah, ini hati-hati. Oh, ya. Ini sering saya lihat di rumah-rumah. Ya, di rumah-rumah warga itu sering saya dapatkan gambar-gambar seperti ini. Nah, ya, nah, seperti ini. Di sini ada huruf nih kan, Allah. Nah, ini ada anunya, Pak. Kenapa Allahnya harus berapa itu kan? Itu ada ininya, ada jumlahnya. Kenapa di sini hurufnya dal, ro, dal, ya kan? Di sini angka 6. Ini semuanya, Pak, ada ininya, ada nilai mistisnya. Makanya hati-hati. Kalau kita beli kaligrafi itu yang dijual-jual itu hati-hati. Jangan yang kita beli ternyata apa? Buhul
setan, ya, buhul setan. Nah, seperti ini, Pak, angka-angka seperti ini. Nah, itu biasanya sudah dikaji oleh mereka dan itu setiap hurufnya itu ada maknanya, ya. Nah, ini biasa seperti ini, ya. Dan luar biasa. Ya, ini sering saya lihat di sini nih, ya. Ini sering saya lihat di rumah-rumahnya umat Islam. Ya, mereka beli beli apa itu ya? Beli buhul itu, ya. Mereka tahunya kan ini kaligrafi kan Arab, ya kan? Yang penting apa? Yang penting Arab, Pak. Mereka nggak mudeng itu, pokoknya Arab. Padahal apa? Buhul setan, buhul sihir, Pak. Ini luar biasa. Bahkan nanti ada lagi, Pak. Ini buku khusus ini, Pak. Ini buku khusus ilmu pelet. Tapi saya nggak ngajarkan jenengan, ya. Bahaya. Ya. Yang kemudian nanti sebahagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu dengan sebutan apa? Jaran goyang dan semar mesem. Wah, itu medeni itu, Pak. Dan itu ada mantra-mantranya. Jangan dibaca, Pak. Bahaya. Ya, dan walaupun itu nanti ada ininya, ada cara-caranya, Pak, ya. Jadi kalau bahasanya itu seperti ini nih. Jadi kalau mantranya itu kan kalau belajar itu, Pak, ya. Ini belajar ilmu setan ini, Pak. Cara mereka itu, ya. Ini salah satu nih, mantra semar mesem ini, nggak usah dipoto ya. Dan nggak usah dihafal. Mantra semar mesem untuk memikat pria dan juga wanita boleh ini. Ya. Asih pengasihanku asian semar mesem memanggil. Ya kan? Sebut nama orang yang akan kita pelet itu, Pak, ya. Ilmu pelet atau ilmu guna itu ya. Teko welas asih menyang aku. Ora bi ora iso turu tak bantali atiku. Tak kemuli sukmaku. Ketemu turu tangi no golei aku. Sak tekoku kinasian, sak lungoku tinangisan. Teh ngerenteh puyung gendeng golei aku. Apal? Jangan dihafal. Tapi di bawahnya lumayan itu, Pak. Saking kersane Gusti, ya kan? Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi Alamin. Jadi, naudzubillah min dzalik. Ini ilmu mereka banyak, Pak. Jenis mantranya tuh banyak, Pak. Jadi kalau dalam buku yang Arab tadi itu, Pak, beda-beda, Pak. Lah jenengan yang jenengan pelet tuh yang anaknya siapa? Kalau jenengan melet anaknya jenderal, pakai mantraan untuk melet anak RT, ya ora bakalan ngefek. Oh, itu mantra untuk anak kopral, jenengan baca untuk anaknya jenderal, ya ora ngopo-ngopo, ya. Jenengan diejek be, ya kan? Padukun, pripun? Kok mantranya orang manjur? Lah anak sopo? Jenderal. Lah, keliru. Kemarin tak kayak ising anak kopral. Astagfirullah. Jadi itu ada, Pak. Jadi mantranya itu ada kelasnya juga, Pak. Ada kelasnya, nggak sembarangan. Apalagi kelas presiden kan. Apalagi yang mau dipelet anak dukun. Wah, itu harus kelas yang paling gede tuh. Karena akan perang setan dan lah supaya ilmunya ini terjadi, Pak. Biasanya mereka menggunakan apa? Nah, di sini nih harus mengetahui hari naas. Ya. Jadi mereka pelajari itu. Makanya sering di kalangan para dukun itu dikenal dengan nama weton itu kan? Weton itu ya. Jadi tanggal lahir itu memang betul-betul akan ditanya oleh mereka. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk mengetahui hari naas target. Ya. Jadi misalnya siapa? Si A. Ada orang datang ke dukun, Pak Dukun bah gini si Fulan, ya, kamu cari dulu tanggal lahir dia tanggal berapa. Kita harus tahu dulu hari kelahirannya. Supaya apa? Mantranya dibaca pas hari naas dia. Karena kalau pas dibaca pas nggak hari naasnya, itu biasanya kata dukun apa? Oh, ya. Nggak ngefek. Makanya mereka sebutkan di sini, Pak. Orang yang lahir hari Minggu,
Hari lemahnya, hari naasnya itu Jumat. Kalau hari Senin itu Sabtu. Begitu, Pak. Lah oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin jelas ya, ini adalah perkara yang sangat dusta. Ini adalah perkara yang sangat hina. Apalagi tadi Rasulullah mengatakan apa? Kita bertanya kepada si dukun dan tukang ramal. Baru tanya saja. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak diterima sholat kita selama 40 hari 40 malam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fasa'alahu wasaddaqahu bima qala. Kalau dia bertanya kepada si dukun ini, dia bertanya kepada si tukang ramal, kemudian si tukang ramal, si dukun ini menjawab, dan yang bertanya membenarkan jawaban mereka, faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammadin. Kata Rasulullah, sungguh orang tersebut telah kafir terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, Pak, kalaulah orang yang mempercayai ucapannya si dukun, itu saja dia kafir, apalagi si dukunnya. Ini kalau pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan perdukunan, Pak. Tapi kalau jenengan misalnya ya, ada dukun tetangga kita, kemudian kita tanya, Mbah, jenengan ngerti rumahnya si Fulan? Nah itu, Ustaz tadi tanya sama dukun ya, kafir? Enggak, enggak kayak gitu maksudnya, Pak ya. Maksudnya kalau kita tanya sama dukun tuh kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Kalau pertanyaannya pertanyaan manusiawi, ya itu enggak, perkara yang biasa itu enggak akan, tidak seperti itu maksudnya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, datang kepada dukun, datang kepada ahli sihir, semuanya itu akan merugikan kita dunia dan akhirat. Akan menyengsarakan kita lahir dan batin, ya kan? Batin kita jadi kafir, lahir kita, duit kita habis, ya. Duit kita habis. Makanya ada tetangga saya, Pak, mau nikahkan putune, pagi-pagi, ya, habis sholat subuh itu langsung, Pak, nyirami kacang hijau itu. Jadi rumahnya itu disirami, dipagari pakai kacang hijau itu. Hanya saya tanya, Mbah, lagi ngapain, Mbah? Anu, Mas, mager omah. Mager omah. Saya bingung juga loh. Magernya pakai apa, Mbah? Kacang hijau. Saya penasaran loh. Untuk apa, Mbah? Supaya besok duit apa namanya itu, menyumbangnya itu tidak dicuri tuyul, ya, dicuri tukul. Karena memang katanya sering kalau ada orang pesta di situ, uang sumbangannya itu banyak yang hilang. Tapi apa yang terjadi, Pak? Setan dan dukun telah menipu dia. Kenapa, Pak? Setelah hari pesta pernikahan, orang menyumbang, ternyata duitnya juga tetap hilang. Wah, ngamuk-ngamuk sing duwe omah. Jare ini duitnya orang hilang, duitnya hilang, lah hilang. Orang sebelum dipager setannya wis masuk sih, ya kan? Ya kan yang punya setan si dukun, ya kan? Dukunnya ngomong, setan, ya. Ki sebelum kue dipagari, kue masuk sih, karena pagernya besok pagi. Kue bang masuknya malam, ya. Tahajud saya nengkono, tahajud, ya kan? Jadi ini, Pak, jadi kita tuh ditipu, Pak, oleh mereka itu. Nah, makanya jangan sampai sekali-kali, apalagi ya, yang berada di Sumber Lawang ini sangat dekat dengan gunung. Ini ujian terbesar, salah satu ujian terbesar bagi warga Sragen mana nih ya? Sragen Barat ini. Ya. Nah, kalau perlu, kalau kita bisa dakwah ke daerah Gunung Kemuku sana, ngajak umat Islam, mengingatkan umat Islam. Bahkan kalau perlu silahkan datang ke Bupati Sragen sana, Mbah Wandi nih ya. Ya, tak utus ini, nemu Bu Yuni, ya. Bu Yuni tolong tutup gitu. Ya. Itu sarang setan. Oh, bukan Mbah, sarang duit. Oh, sarang duit ya kan. Berapa, Mbah? Gunung Kemukus sarang setan, sarang duit. Oh, duit. Mbah Wandi ngomong sarang duit dong. Apalagi bupatinya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah al-afiyah. Wisata religius, wisata agama. Astagfirullah. Dan saya yang cukup menyakitkan saya, Pak, ketika kemarin itu ya, pas malam Suro itu 1422 Hijriah, Pak, di semua perhelatan Suro itu semuanya diliburkan kok, dibatalkan kok. Sampai Solo itu, Pak, kebunnya nganggur, ya. Ora toat. Tapi anehnya, Pak, neng Gunung Kemukus tetap jalan. Wijos seragen ya, Pak. Nasallah. Nah, ini, Pak, jenengan warga Sumber Lawang, tonggone nanti di yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah. Apalagi Mbah Wandi yang pertama kali ya kan? Nah, mudah-mudahan kita berharap ya, kita berharap kepada Allah ya suatu hari lah. Ya suatu hari nanti mudah-mudahan kita bisa berdakwah ke sana, itu kita hilangkan ya, bukan hanya Seragen, Pak. Kita juga di Solo sudah berupaya, Pak. Datangnya itu tokoh-tokoh, orang-orang keraton ini supaya apa? Tidak ada lagi yang namanya kirap. Ya. Dan kita sudah berusaha. Tapi kita yakin, Pak, suatu saat pasti kan itu kan ya. Karena ada, sebelum saya tutup, ada ceritanya siapa itu? Profesor Dr. Buya Hamka. Ya. Beliau mengatakan, dakwah di Indonesia itu tidak akan berhasil sampai dakwah di Pulau Jawa itu berhasil. Dan dakwah di Pulau Jawa itu tidak akan berhasil sampai dakwah di Solo dan Yogyakarta itu apa? Berhasil. Karena di sini ada dua kiai, Pak. Sing siji kebo, sing siji nih keris kan itu kan ya. Kalau di Jogja itu kan yang jadi kiai itu keris, kalau yang di Solo adalah apa? Kebo. Dan ini usaha, ini perjuangan kita, ini dakwah kita, ini tantangan kita. Sampai kapan yang jelas kita ngajak umat Islam untuk tidak lagi datang ke kirap. Walaupun itu fitnah, Pak. Fitnah ngeri itu ya. Bayangkan, Pak, orang datang dari Wonogiri, datang dari Purwodadi, jalan kaki itu. Sambil topo, bisu. Ya. Ngikuti si kebo itu. Dipanggil Mbah. Mbah. Kan lucu, Pak. Manungso kok melu kebo itu. Kan wis wale-wale. Seharusnya kan kebo melu manung. Nah kok saiki manungso melu kebo itu loh, ya Allah. Nasallallahu ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Allah selamatkan anak cucu kita, anak keturunan kita fid dunia wa fil akhirah. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.